Tak tak tak. Ya, Ini sih Mbak. Jadi saya perawat Farah yang di sini akan menemani Ibu selama tindakan hari ini. Saya adalah mahasiswi Politeknik Kementerian Semarang yang yang sedang menjalani praktik kerja lapangan di rumah sakit ini. Kira-kira tersisa sekitar 1 minggu lagi. Ini dengan Mbak siapa namanya? Laila Octaviana. Mbak senangnya dipanggil siapa? Ayo. Laila ya. Ya, gimana kabar Mbak hari ini? Saya itu bingung dan gelisah Oh, bingung dan gelisah ya. Gimana semalam tidurnya? Nyenyak apa enggak? di dalam. Oh, enggak nyenyak ya. Terus gimana akhir-akhir ini itu Mbak sering merasa terganggu dalam pikiran atau ada dorongan untuk menyakiti diri sendiri apa enggak? Iya, ada. Oh, ada ya. Terus apa yang Mbak lakukan kalau saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya aja diam. Dan kadang saya marah dan memarahinya. Oh iya, bagus ya. Berarti Mbak sudah tahu nih cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu. Jadi pada pertemuan ini kita akan berbincang tentang cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Nah, tujuannya itu agar Mbak dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut. Waktunya itu kira-kira 10-15 menit. Apakah Mbak berkenan? Benar kan? Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini saja? Iya, Bang. Baik, jadi hari ini kita akan membahas cara membantu Mbak mengenali dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan diri Mbak. Nah, risiko bunuh diri ini adalah kondisi di mana Mbak memiliki pikiran yang putus asa atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, maupun kesehatan mental. Nah, jadi pendampingan Mbak mengenai risiko bunuh diri itu bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialami, yaitu untuk mencegah terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri dan juga untuk meningkatkan kemampuan Mbak dalam mengelola stres. Gitu. Sebelum kita mulai, saya akan memastikan dulu nih lingkungannya aman dan saya akan mendampingi Mbak agar dapat belajar mengendalikan dorongan menyakiti diri tersebut. Nah, jadi jika ada benda-benda yang dapat membahayakan diri Mbak, sebaiknya Mbak menjauhi dan tidak memegangnya ya. Iya. Terus gimana kalau saya ajarkan cara untuk mengusir suara-suara tersebut? Apakah Mbak mau? Mau. Mau ya. Nanti jika suara itu muncul, Mbak dapat menutup kedua telinga dengan rapat, terus menutup mata juga. Terus mengatakan, jauhi saya, pergi kamu palsu, gitu ya. Nah, sekarang coba Mbak praktekkan. Pergi kamu. Kamu suara palsu. Saya tidak ingin mendengarmu. Pergi kamu. Oke, bagus ya Mbak. Ya. Nah, bagus ya. Nah, ini dengan cara ini itu Mbak dapat lebih mampu mengendalikan suara-suara tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu bisa berkurang. Gitu. Oke, sus. Jadi gimana perasaan Mbak nih setelah mengetahui benda-benda yang dapat menyebabkan bahaya diri Mbak dan sudah mempelajari cara untuk mengusir suara tersebut? Saya jadi lebih tahu, sus. Dan saya juga akan menghindarinya. Oh iya, bagus ya. Jadi coba Mbak bisa tolong sebutkan tadi benda-benda apa sih yang perlu Mbak hindari? Pisau, gunting, terus misalkan ada cutter atau ada penggaris pun saya harus menjauh, sus. Iya, betul ya. Berarti jadi benda-benda yang harus dihindari itu seperti benda-benda yang tajam atau yang mampu berisiko untuk melukai diri sendiri gitu Mbak. Nah, jadi selama kita belum bertemu lagi, jika Mbak melihat benda yang dapat membahayakan diri Mbak, tolong segera untuk dijauhi ya. Iya. Nanti jika suara-suara itu muncul kembali, lakukan cara yang sudah kita pelajari tadi ya. Iya. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga gitu. Nah, untuk waktunya kira-kira pukul 9, apakah Mbak berkenan? Mau, ya. Tempatnya bagaimana kalau di sini juga? Ya, di sini saja saya nyaman. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Mbak, jika ada yang ingin dilakukan bisa untuk melanjutkan, dan jika suara itu muncul bisa dilakukan cara yang sudah tadi saya ajarkan. Begitu, saya pamit dulu ya. Iya. Terima kasih.